Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan mencoba percobaan review yang kedua, yaitu tentang timing atau menggunakan timer. Jadi aplikasi timer ini akan diterapkan pada lampu lalu lintas. Ya, mari kita lihat modulnya. Ini kok susah ya dikatakan. Kadang-kadang suka gini. Oke. Ya, jadi kita seperti biasa kita buka live view-nya. Jadi nanti pada saat buka live view-nya nanti akan muncul dua Windows. Yang pertama adalah Windows Front Panel dan yang kedua adalah block diagram. Nah, kita coba program di block diagramnya dulu. Kita biasa klik kanan, pilih programming, lalu kita pilih flat sequence. Ya, terus kita bikin aja di sini. Nah, flat sequence, terus di flat sequence ini kita disuruh sama si modul ini untuk membuat 6. Ya, jadi dibuat add frame sampai 6. Tapi mungkin sebelumnya saya ingin kasih tahu bahwa 3 aja cukup sih. Cuma saya sengaja bikin 6 biar kelihatan lebih rapih aja sih. Jadi biar kalau misalkan kita naruh fungsi untuk timernya, fungsi jamnya itu kelihatan lebih terstruktur. Tapi 3 cukup sih. Jadi ya di contoh ini saya bikin 6, tapi nanti kalau misalkan kalian mau bikin 3 juga nggak apa-apa ya, karena mungkin tugasnya membutuhkan lebih banyak frame, jadinya kalau 6 kebanyakan. Nah, ini 3, nah ini 6. Nah, kita udah buat 6 frame flat sequence. Jadi ini adalah fungsi untuk membuat urutan ya, membuat urutan, dan urutannya bergerak dari kiri ke kanan. Ya, urutannya bergerak dari kiri ke kanan, dan saat sudah sampai di ujung paling kanan, maka dia akan kembali lagi ke kiri. Sehingga tentu saja kita akan membuat apa sih yang jalan di sini ya, jalan yang paling kiri apa, selanjutnya apa, dan selanjutnya apa. Nah, lama aktif dari tiap kotak itu tergantung dari fungsi wait ya. Oke, kita sudah buat 6 ya. Lalu setelah itu si modul ini menyuruh kita membuat fungsi pada programming, dan kita disuruh membuat fungsi untuk boolean. Ada 3 fungsi konstan, dan itu kita buat di frame pertama, ketiga, dan kelima. Kalau misalkan mau buat 3 sequence atau 3 flat sequence di di flat 1, 2, 3 juga bisa. Ini fungsi boolean. Nah, ini adalah true constant, false constant, dan false constant. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau buat true semua atau false semua nggak masalah sih, karena kita bisa klik di sini dan berubah sendiri, berubah jadi false atau true. Nah, ini udah kelihatan ya ini maksudnya apa. Jadi nanti fungsi true dan false ini kan kalau diklik berubah ya. Jadi nggak mesti nggak mesti harus sesuai dengan bentuk awalnya. Jadi kalau berubah kita tinggal klik saja. Nah, ini jadi nanti pada sequence pertama ini, pada bagian atas ini akan logika high atau logika 1, dan bawahnya akan false atau logika 0. Oke, nah, lanjut ya untuk untuk sequence yang ketiga. Saya copy aja sih. Aduh, pasnya ketinggalan satu, ini ada di luar kayaknya. Oke. Ini tinggal kalau masalah true-nya, ini yang true udah di tengah. Terus yang ini bukan, dia munculnya di luar kotak, jadi kita tarik dulu. Jadi kalau misalkan kita klik biasanya langsung ubah sendiri. Jadi biar nggak ubah sendiri kita highlight dulu. Jadi kita klik. Nanti perintahnya seperti ini. Ya, jadi ada 9 buah boolean.
dan navigator kita taruh paling atas, paling tengah, sama bawah. Jadi udah kelihatan kalau misalkan ini sebenarnya merepresentasikan lampu lalu lintas merah, kuning, hijau. Oke, jadi kita sudah buat flat sequence-nya dan logika boolean-nya untuk sequence pertama, ketiga, dan kelima. Tapi kalau buat 3 flat sequence berarti di sequence ke-1, kedua, dan ketiga. Ya. Nah, pada waktu di Windows sequence pertama, kita klik to constant dan pilih menu yang menyatakan create indicator. Ya. Jadi ini di sini ya, kita pilih create indicator ya, dan dia akan langsung muncul boolean. Nah, fungsi ini akan langsung otomatis muncul di front panel. Jadi ini adalah fungsi yang bisa direpresentasikan dalam bentuk output. Nah, saya kasih di sini merah ya. Jadi ini adalah lampu merah. Yang sama ini saya juga lakukan di sini. Create indikator. Ini kuning. Dan ini klik kanan, create indikator. Dan saya kasih warna label hijau. Ya, jadi di sini kita udah lihat ya. Oke, di sini kita udah lihat merah, kuning, hijau. Nah, kalau misalkan merasa ini kok, aduh ini hijaunya keikut lagi. Kalau ini merasa ini kok berantakan banget ya, kita bisa ya, bisa geser. Kita bisa hias-hias sih sebenarnya kalau mau. Kayak lampu lalu lintas beneran. Ini bisa dibikin besar ya. Bisa dibikin besar juga. Besar. Nah, dan ini saya ganti warnanya properties menjadi kalau on itu warnanya merah. Kalau off warnanya hitam ya, sama seperti lampu lalu lintas pada umumnya. Ini juga kalau on kuning. Ceritanya kuning ini, dan ini hitam. Kalau saya kebingungan ini kenapa? Tadi belum sempat keklik, saya ulangi lagi. Depan ini warnanya merah dan hitam. Oke, jadi kita bisa langsung cek. Nah, merahnya agak jelas, agak kejingga-jinggaan gitu. Nah, ini warna hijau ya. Sebenarnya udah udah hijau sih di sini, coba biar lebih menserang aja warna hijau. Sini dan ini dibuat hitam. Oke. Terus kalau misalkan kita mau mau dekorasi juga bisa sih. Jadi misalkan saya mau buat ini ya. Jadi ini ada banyak dekorasi yang bisa kita lakukan sesuai dengan jiwa seni kalian. Tapi mendingan gak usah aneh-aneh juga sih. Kalau kayak gini misalkan kan ini kan ketutup, jadi jangan. Ini mendingan dihapus aja. Oke, ya ini seperti ini. Jadi sesuai jiwa seni kalian mau dekorasi seperti apa. Oke, kita balik lagi di sini. Jadi kita udah create 3 buah lampu. Ya, lalu kita lanjutkan dengan ini ya. Jadi kita lanjutkan di sequence ketiga dan sequence kelima ya, sequence ketiga, sequence kelima kita klik kanan, lalu kita klik create dan pilih property node dan pilih value, kita taruh di sini ya.
Jadi kita bisa apa namanya, Ctrl C, Ctrl V. Tapi nggak usah deh, nggak usah dulu. Kita remove ini. Oke, nah ini kita klik kanan di sini ya. Change all to right. Ya. Lalu kita hubungkan. Nah ini sama, kita juga di sini. Create. Jadi klik di kuningnya. Klik kanan, create. Lalu property node dan value. Taruh di sini. Klik kanan lagi di sini. Change all to right. Lalu kita hubungkan ke bagian ini. Yang ini sama. Create. Property node. Value. Klik di sini. Klik kanan, change all to right, lalu hubungkan. Ya ini ya udah kita lakukan hal yang sama. Jadi ini juga kita apa namanya, buat property node. Jadi ini maksudnya apa? Artinya kita membuat suatu bagian dari label merah itu di tempat lain, tapi kita sengaja nggak bikin lampu baru. Kenapa? Karena kita bikin lampu baru berarti nanti item lampunya nambah, dan itu nggak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah penambahan fungsi. Ini cara menambahkan fungsi sehingga ini akan merujuk ke alamat sini. Ya. Jadi value di sini akan merujuk ke alamat sini, ini juga akan merujuk ke alamat sini. Yang kuning juga, jadi kita klik kanan, create, lalu property node, value di sini, jangan lupa change all to right, jadi biar kita bisa tulis di sini false-nya. Hijau, create, property node dan value, klik di sini, klik kanan, change all to right, lalu ke value. Ya, kita sudah lakukan fungsi pemetaan di sini ya. Jadi ini true, false, false. Jadi pertama ini yang merah menyala, kuning logika 0 artinya dia mati, dan hijau mati. Lalu di sini saya kasih fungsi waktu. Ya. Selanjutnya nanti merahnya itu akan mati, kuningnya menyala, hijaunya mati. Lalu fungsi waktu lagi berikutnya, dan merahnya mati, kuningnya mati, hijaunya menyala. Oke, jadi ini pemetaan. Jadi biar kita langsung merujuk ke alamat di sini. Jadi lampunya dibikin 3 aja, yang ini tinggal fungsi yang terhubung dengan lampu tadi. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan timer ya. Kita tambahkan timer ya. Jadi kita pilih sequence yang genap itu untuk timing. Caranya sama. Jadi kita klik kanan timing. Lalu kita pilih yang ada gambar wave-nya di sini. Ya, sama lagi gambar wave-nya. Kenapa saya buat di genap, di tempat genap, biar rapi sih. Jadi biar saya bisa langsung definisikan kalau misalkan yang ganjil itu untuk fungsi aktivasi lampunya, dan yang ke apa namanya di sebelah sini untuk fungsi timernya. Tapi sebenarnya nggak harus kayak gitu. Ini bisa ditaruh di sini ya. Bisa ditaruh di paling kiri juga, ini paling kiri, ini paling ini di tengah, ini di sininya. Jadi bisa di kotak yang sama. Ya, bisa pengen biar lebih rapi aja sih. Ini create konstan. Saya buat di sini tadi benar 3000 kalau nggak salah. Ya. Jadi untuk yang lampu merah 3000, artinya 3 milisecond, 1000 1 detik, dan 2000 2 detik. Ya, ini jadi kuningnya karena biasanya cuma bentar, kita kasih waktu 1 detik saja, tapi jangan 1 detik baru tulis 1 ya. Ini kita satuannya milisecond. Ini kenapa saya jadi agak ngeblend gini sih. Oke, create constant 2000. Nah kita lihat, nah ini sebenarnya udah jadi ya. Jadi kita bisa langsung run di sini. Ini kan merah, kuning, hijau, 2 detik, merah, kuning, hijau. Ya, jadi kita matiin di sini. Ya, jadi itu cara membuat simulasi lampu lalu lintas menggunakan live view. Mudah ya.
Dan jadi kita bisa kreasikan untuk berbagai macam aplikasi yang menggunakan timer ya. Jadi kita lihat di sini dia akan otomatis balik lagi ke sini. Oke, mungkin saya mau nyoba gimana kalau misalkan saya taruh ini di tengah. Sorry, berarti nggak maksud di sini. Saya taruh ini di sini. Apakah ada perubahan? Ya, kita coba lagi. Ya, jadi saya udah taruh di sini. Saya mau lihat apakah dia ada perubahan. Ya, sama aja. Ya, jadi kalau misalkan ternyata dirasa 6 itu kebanyakan, bikin 3 nggak masalah sih. Ya, jadi ini cuma untuk menandakan bahwa di sini dia wait selama 3 detik. Lalu setelah lewat 3 detik dia akan masuk ke sini, dan di sini dia suruh wait selama 1 detik. Lalu dia setelah 1 detik di sini dia akan disuruh wait selama 2 detik, dan setelah itu dia akan balik. Ya, saya coba lagi sih, ini bisa delete this frame, dan delete this frame. Jadi bisa 3 aja kalau mau ya, karena nanti tugasnya bisa jadi membutuhkan banyak frame ya. 3 cukup ya. Oke, kita lanjut tugas-tugasnya kan. Dikerjakan pada saat itu juga. Jadi yang pertama mirip, cuma merah sama kuningnya nyala bersamaan. Sebenarnya simple banget kalau dipikir gimana logika programnya. Terus yang nomor 2 traffic light, lama menyala tiap lampu bebas ya, tapi ya bayangin aja 2 traffic light itu artinya jangan sampai lampu hijaunya menyala bersamaan, karena itu bukan suatu bentuk pengaturan lampu lalu lintas yang bagus. Itu akan menyebabkan terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Sama juga ketika 4 traffic light, syaratnya sama, artinya jangan sampai ada lampu hijau yang menyala bersamaan ya. Jadi untuk nomor 2 sama nomor 3 itu terserah mau nyala lampunya seperti apa, tapi jangan sampai nyala lampu hijaunya bersamaan. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat.